akan membahas tentang suluk kolbu dan kita langsung praktek hari ini. Nah, ini kita langsung praktek supaya semakin kita menguatkan kolbu kita, keyakinan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rahmatan lil alamin ala ni'matil iman wa ni'matil islam wa ni'matil ihsan wa ni'matil hidayah wa ni'mati ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin fil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Pertama dan yang paling utama, kembali kita bersyukur kepada Allah dengan senantiasa melafazkan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah Allahur Rahman senantiasa terus merahmati setiap gerak langkah kita, setiap tarikan nafas kita, hingga akhirnya ketika panggilan Allah itu datang kepada kita, setidaknya Allah sudah memberikan ampunan kepada kita semua, sudah dibersihkan qalbu kita, dan insya Allah di akhiril kalam kita lisan ini mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insyaallah Allah Rahman senantiasa menjaga iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat berangkaikan salam tak lupa juga kita hadiahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Insyaallah kita menjadi umat Rasulullah yang dirindukan untuk mendapatkan syafaatnya di hari kemudian nanti. Tentunya yang sama kita hormati, kita muliakan para asatidz yang hadir pada kesempatan hari ini, terkhusus para pimpinan dari FKSMM, lebih khusus lagi Pak Jalal sebagai Ketua BKM. Sebelum subuh tadi saya sudah sampai jam 4:38. Beliau sudah bolak-balik buka catatan pantunnya. Rupanya dia hafal-hafal, hafal juga rupanya. Ya begitulah. Itu kan kalau kata orang kita ngengkol namanya kan Pak. Ya, karena namaku terus yang disebutnya dari tadi kan. Nggak tahulah. Tapi memang terlihatlah memang sudah dari cara ngengkol beliau tadi, karena sampai hari ini terlihat di meja banyak kali minuman kubur. Udah berapa macam. Makanya tadi saya bilang Pak Aris, tenang Pak Aris, kopi udah ada, nggak usah repot-repot. Karena BKM sudah nyiapkan, nggak tanggung-tanggung, ceret-ceretnya pun dibawa. Inilah, udah saking luar biasanya lah. Artinya kan sudah membersihkan ya, insyaallah. Bapak Ibu semuanya, jamaah salat fardu subuh yang insyaallah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan sedikit membahas satu kajian suluk qalbu, bahkan ini sudah saya selesaikan dalam bentuk buku. Cuman rencana saya hari ini mau kita bagi Bapak Ibu. Tapi Allah berkata lain takdir. 3 hari yang lalu salah seorang sekda mengambil semua buku itu sehingga tidak terbagilah hari ini. Insyaallah nanti dalam kajian-kajian berikutnya saya akan persiapkan, karena memang beliau minta sekali agar kiranya untuk bisa dibagi. Bukunya dalamnya biasa-biasa saja, nggak ada hal-hal yang unik, karena memang hanya surah Yasin, Al-Waqi'ah itu. Tapi nanti ketika melihat di dalamnya, pelan-pelan kita akan coba menyelami bagaimana kita ini ketika berbicara tentang suluh itu kan pelita, penerang. Bagaimana itu bisa menjadi penerang kolbu kita itu, agar kiranya semakin kita jangan jauh-jauh dari Allah. Hari ini kita nanti akan praktekkan. Tadi saya ada bagi bawa, memang sengaja saya bawa kertas ini, khusus dari rumah, tapi memang tidak banyak. Nanti kita akan praktekkan secara langsung bagaimana sesungguhnya segala sesuatu yang kita lakukan ini semuanya harus karena Allah, Pak.
Tidak ada karena yang lain-lain dulu. Termasuk ngaji FKSMM setiap Jumat, setiap minggu ini, setiap Ahad. Ini juga karena Allah. Jadi bukan karena yang lain-lain. Bukan karena ketuanya Ustadz Salman, bukan karena nanti yang ngundang ketua BKM, bukan karena itu. Tapi memang harus kita kembalikan nanti semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi sedikit bercerita, beberapa minggu yang lalu kan Allah sempat memberikan ujian sederhana sama kita. Dimatikan listrik kan? Yo, benar ya? Ya. Mulai hari ini kalau ada yang punya pemikiran, karena tidak sedikit memang ketika saya masuk kajian, jamaah itu sudah mulai Pak bermain. Apa kata jamaah? Ini Ustadz ada konspirasi. Ini ada sabotase. Pasti ada hal-hal besar yang akan terjadi. Kan itu artinya sudah mulai dirasuki kita tuh kan? Berprasangka-prasangka yang sangat luar biasa. Kita ingin apapun itu hari ini yang terjadi, semuanya kita harus berprasangka baik dulu sama Allah. Kenapa? Zaman bapak ibu orang-orang tua saya dulu, kan belum ada seterang sekarang kan? Masih pakai lampu teplok, lampu semprong, lampu patroma. Adakah kita gelisah pada masa itu? Nggak ada, biasa-biasa aja kan? Lalu kenapa hari ini, ketika dengan kejadian itu, bahkan semalam dikatakan mati lampu itu, kok kita sekarang udah luar biasa kan? Merasakan apa namanya? Kehebohan, kalau saya katakan. Bagaimana kalau andai kata kolbu kita yang mati? Nah itu dia. Bagaimana kalau andai kata kolbu kita yang mati? Gak ada lagi yang namanya suluh, penerang. Hilang semuanya. Termasuk, mohon maaf, kebetulan salah seorang ustadz kita yang mengisi di FKSMM, Ustadz Susanto, Allah kasih ujian. Itu kalau kita tidak terus membentengi diri kita, kolbu kita itu, walah, nanti akhirnya kita menyalah-nyalahkan. Tapi kita coba redam dengan bagaimana suluh kolbu nih. Supaya segala sesuatu itu harus kita kembalikan lagi nantinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perspektif tasawuf, Bapak Ibu, berbicara suluh kolbu itu dimaknai sebagai satu cahaya spiritual yang bisa menerangi hati kita. Kenapa? Karena inilah yang hari ini kita butuhkan. Penerang buat hati kita, Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita tidak punya pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh. Ibu, mohon maaf, biasa suami pulang jam 5 udah sampai rumah. Kalau jam 7 belum sampai rumah, punya pemikiran yang aneh enggak? Oh, ada ya? Mak, hati-hati Pak, hati-hati. Dan nampak kan? Baru satu contoh tuh Pak. Biasa pulang jam 5, belum sampai rumah, jam 7, udah mulai. Apalagi kalau sempet ditelepon nggak ngangkat. Iki wis lah. Belok pasti gini. Pasti. Betul? Oh enggak juga? Alhamdulillah. Berarti sudah mulai. Kalau misalnya bulan semalam nerima gajinya pas, ternyata nanti bulan depan kurang 1 juta. Oh, udah mulai lagi. Kemana iki Kang sing 1 juta nih? Yuk. Ini kita nih, supaya apa? Agar bisa kita pelan-pelan, perlahan-lahan memperbaiki kolbu kita nih. Dalam satu hadis qudsi diingatkan, inni zonna abdi. Aku, kata Allah, sesuai dengan praduga hambaku. Jadi kita nih harus senantiasa berpraduga baik saja, berprasangka baik saja. Supaya apa? Yang muncul, yang timbul dalam diri kita itu semuanya adalah kebaikan. Dari kolbu yang sudah baik, itulah yang nanti yang mau kita harapkan kolbun salim, mendapatkan satu kebaikan, hingga akhirnya bagaimana Allah mengingatkan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau diri kita berbuat baik, kebaikan itu balik buat kita. Tadi diingatkan, nanti kita sama-sama berdonasi, agar kiranya dari kebaikan yang kita berikan, bisa jadi mana tahu ada hal-hal yang belum sampai hajat niat Bapak Ibu.
karena berbuat baik, insya Allah Allah Rahman merahmati, kebaikan itu balik. Wa in asatum falaha. Sebaliknya, kalau kita sudah berbuat tidak baik, ya pasti juga akan balik buat kita. Makanya Bapak Ibu coba, pernah nggak kira-kira ketika Bapak Ibu mendengar orang selesai sholat jenazah, bagaimana kesaksian Bapak Ibu, apakah baik? Belum ada jenazahnya, kan masih nanya. Bagaimana kesaksian Bapak Ibu terhadap jenazah ini? Baik-baik, semua jawabnya itu. Sampai sini sepakat? Adakah yang menjawab, oh tidak, DE lah sing maling jemuranku, DE lah sing tukang nyeritain aku, DE lah sing. Nah. Terakhirnya apa? Rusak kita. Ustadz, memang yang meninggal itu yang sedang kita sholatkan pernah berbuat tidak baik. Andai kata kita tahu. Lalu kenapa lah Ustadz harus kita bilang baik? Kalau nggak sampai, bukan urusan kita. Kenapa? Andai kata kebaikan yang kita sampaikan itu tidak sampai kepada yang bersangkutan, setidaknya kita udah jadi orang baik. Menata kolbu kita nih hari ini, harus kita perlahan-lahan menjadikan diri kita adalah orang baik. Sedangkan yang baik aja Pak, mohon maaf. Kurang baik apalah BKM Baitul Salam hari ini Pak, ketika ngaji subuh, ahad subuh FKSMM. Baik nggak nih? Baik kan? Betul? Apakah baik Pak Jalal? Baik. Sekali lagi saya ingatkan, apakah baik? Baik. Ya kan benar saya nanyanya, kan nggak salah saya nanya. Apakah beliau orang baik? Baik, udah. Kan nggak ada saya bilang yang lain kan? Kan saya bilang apakah beliau sudah baik? Baik, kita jawab semua. Terkadang dari kebaikan pun yang sudah diberikan, bisa jadi nanti kebaikan yang kita dapat jadi nggak baik. Gara-gara apa? Gara-gara diri kita sendiri, kolbu kita sendiri. Insya Allah. Ini kebetulan pas pula nangarep Bu. Pak Sis. Udah habis Bu susu dia yang segini. Ditambah sama Pak Jalal pakai yang botol. Tengoki ya. Kok bisa Pak Sis dapat botol juga? Datang kawan sebelah, Pak Sis kok cuman siji botolnya. Aku kok nggak itu. Kalau kita nih hari ini dari hal-hal yang sederhana seperti itu saja, nanti bisa merusak kolbu kita. Hingga akhirnya, mohon maaf, Bapak Ibu, kita semua yang duduk di sini, siapa yang doanya belum dikabulkan Allah? Ada nggak? Selain saya? Saya tinggal 2 lagi, Pak, doa saya belum dikabulkan Allah. Pertama, mati dalam keadaan husnul khatimah. Belum dikabulkan Allah. Udah ada yang dikabulkan Allah? Belum ya? Karena masih hidup kita semua kan? Yang kedua, masuk surga. Belum. Bapak Ibu, ada yang doanya belum dikabulkan? Selain saya yang 2 tadi? Ada? Oh, Pak Ustadz. Aku ada doa Ustadz. Dari mulai lahir sampai sekarang belum dikabulkan Allah. Apa itu? Kalau bisa Pak Ustadz, bisa punya tanah 16.000 hektar, punya dapur MBG sampai 10. Ini kan lagi viral kan, dapur MBG. Tapi itu kita. Kalau kita berbicara tentang doa kita yang belum dikabulkan Allah, jangan marah sama Allah. Bisa jadi ketika kita doa minta sama Allah, hati kita mati. Kenapa? Karena doa kita kadang seringkali maksa Allah, Pak, tanpa kita sadari. Contoh, ya Allah, pengen kali lah aku ya Allah punya rumah ukuran luasnya 8 kali 17 ya Allah. Udah mau dijawab sama Allah amin, datang kita sambung doanya. Jangan kayak si Anu ya Allah. Dia cuman kerjanya kayak gitu, punya tanah beranti-ranti berhektar-hektar. Kurasa nyolong dia, kurasa punya tuyul dia, kurasa punya ini. Akhirnya apa? Hati kita yang akhirnya mati.
Padahal sesungguhnya berbicara tentang kolbu, itulah kenapa kolbu itu asal katanya kolaba. Artinya bolak-balik. Ya muqallibal qulub. Allah yang membolak-balikkan hati kita. Makanya ketika berbicara tentang hati, inilah yang harus kita kuatkan hari ini. Lewat apa? Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya segala sesuatu niat karena Allah. Cukup sampai situ? Tidak. Usaha yang kita lakukan pun harus karena Allah. Apakah cukup? Tidak. Akhirnya harus tawakal tu Allah. Tawakal balik sama Allah. Andai kata niatnya karena Allah sudah baik, usaha karena Allah sudah kita lakukan dengan sempurna, ternyata hasilnya tidak sesuai yang dengan kita harapkan, maka balik tawakal tu Allah. Tawakal balik sama Allah. Bisa jadi kalau itu nanti jadi punya kita, ada hal yang tak baik, maka diganti Allah dengan yang lain. Begitulah cara Allah sayang sama kita. Tadi saya sedikit berbicara sama Ustaz Hendro, saya bilang, Allah sayang kali beberapa bulan yang lalu sama saya, Ustaz Hendro. Mobil saya masuk ke dalam kolong kontainer, Bu. Tuh, lagi parkir depan. Nyangkut di kolong kontainer di tol Bandar Slamet. Nyangkut sampai ke seret. Tapi karena terus kontainer minggir, akhirnya terlepas, minggir semua. Dia bertanggung jawab, saya lanjut mau ngisi kajian ke Martubung. Sampai di Martubung, BKM bilang, Sat, jangan parkir di sana, Sat. Parkir aja di dekat masjid sini, Sat. Supaya nggak jauh kali nanti jalannya. Saya bilang, nggak usah, nanti ngalangi orang jalan. Saya parkir agak ke sana. Itu saya masuk ke dalam masjidnya, pohon tumbang. Jam. Kalaulah parkir di situ, kena mobil kan? Nggak cukup sampai di situ ujiannya. Pulang sampai di depan Manhattan, ada pula mobil Pajero tiba-tiba mundur. Nabrak lagi, Pak. Bemper depan itu. Nyangkut lagi. Tapi itulah prasangka Allah. Kita berprasangka baik saja sama Allah. Ternyata diganti semuanya. Itulah. Kalau kita berprasangka baik sama Allah ini, nikmat rupanya Bapak Ibu. Tadi saya bicara sama Ustaz Hendro, saya bilang, saya prasangka baik sama Allah. Pasti ini bakal diganti ada sesuatu hal yang memang Allah sedang hindari dari diri saya. Syukurnya saya tidak sama keluarga. Prasangka baik kita di situ aja. Akhirnya ternyata semuanya diganti Allah. Dibayari orang, bahkan diganti lagi pakai uang, semuanya. Itulah kalau kita prasangka baik sama Allah. Menanamkan qalbun salim di dalamnya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kenapa di dalam Al-Qur'an surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89 Allah mengingatkan nanti begini. Yaumala yanfa'u malu wala banun. Nanti pada hari ketika anak dan harta itu nggak lagi berguna, Bapak Ibu. Coba. Bapak Ibu, ini kita sibuk nih hari ini ngumpulin harta kan? Ketika kita mati, belum lagi sampai 3 hari, udah sibuk tuh, mau bagi-bagi waris. Itu kalau yang dua-dua udah mati. Kadang yang mati satu aja, udah langsung, memang tidak disalahkan. Cuman langsung, situ mama nanti meninggal, oh si anak-anak takut. Ya, langsung cepat ya, bagi waris kita ya. Mama, kalian belum 3 hari, udah kalian suruh ya bagi waris. Ya kan ada hak mama ya, di situ ya, yang setengahnya. Iya, tapi nanti kenapa? Kenapa apa sih alasan kalian kalau mau cepat kali waris itu bagi? Kami takut ayah kawin lagi. Takut anak-anaknya. Ini saya mohon maaf Bapak Ibu. Saya kebetulan emak udah nggak ada. 3 hari setelah emak nggak ada, saya suruh ayah saya cari. Apa kata ayah? Alah, mama kalian tuh tetap yang terbaik. Dari tahun 80 ayah menikah sama emak, kalian meninggal tahun 2016. Mama kami dibilang ayah, mak kami itu orang baik. Udah cari aja ya, nanti nggak sanggup kami datengin ayah ke Panti Labusana setiap hari. Saya bilang, adik di Rantau Prapat, saya di Komplek Pemda, adik yang satu Batang Kuis. Saya bilang, nanti mau datang ke sana belum tentu kami bisa. Udah ayah sendiri hidup pun cukup. Sebulan setelahnya telepon, bang, bisa datang ke rumah? Bisa. Apa cerita? Ini bang, nantilah datang ke rumah lah. Datang ke rumah jelas rupanya ceritanya. Yang mana? Itu bang, ingat abang waktu mama nggak ada, kan ada kawan mama yang di sudut itu. Rupanya kawan mak kami.
Makanya bapak-bapak ini kalau istri meninggal nangis, pasti sambil nyari deh. Ibu hati-hati loh, Bu. Hati-hati. Kalau bapak-bapak ini ibu meninggal nangis, oh, kan ibu itu jempol gini ya kan? Nah, ya, ya. Setuju dia rupanya ibu itu. Pasti sambil nyari dia gini. Mana lah sebagai pengganti. Rupanya gitu bapak kami, Bu. Iya. Allah takdirkan berumah tangga. Nggak sampai setahun meninggal lagi. Oh enggak, Pak. Baru datang adik bilang gini, Bang, ini kayak mana, Bang? Udah meninggal, Bang. Mama sambungan yang kedua. Saya bilang, masih ada jenazah. Saya bilang, ya, kalau ada sekarang, coba cari di antara yang datang. Jangan nanti setelah sebulan, saya bilang. Baru datang ayah, oh nggak ada, aman. Kali ini ayah udahlah, cukup lah. Biarlah di usia 70 ini ayah, udahlah, gini-gini aja lah, kata ayah. Berladang, bertanam, bertani, kata ayah. Setahun berikutnya, pergi jalan-jalan sama kawannya ke Bukit Tinggi. Dapat jodoh di Bukit Tinggi, Bu. Yang buat kami sakit, Bu, tahu apa? 42 tahun umurnya. Datang adik, Bang, mulai besok, Bang. Nanti kalau ayah tuh jadi, jangan kita datang ke rumah. Kenapa? Kata adik-adik ipar. Ya, tuh umurnya lebih tua, Bang, dari abang. Bang, masa itu kita manggilnya kayak mana, Bang, manggil? Ya udah biasa aja manggilnya, saya bilang. Ibarat manggilkan untuk anak saya, membahasakan manggilnya nenek. Kan nggak salah kan? Membahasakan. Walaupun kadang dibilang ayah, tua kali kalian manggil istri ayah nenek, katanya. Ya saya bilang, aku manggil ibu nggak cocok, aku lebih tua dari dia. Saya bilang, kalau nanti ku panggil adik, istri ayah. Ya, kan bener kan? Jadi ku panggil lah nenek, membahasakan anak. Saya bilang, Allah takdirkan, begitulah cara Allah kalau berprasangka baik. Ternyata Bapak Ibu, kita ini semua yang datang di sini semua anak-anak nih. Sebelum jadi orang tua. Sepakat? Sepakat. Ini saya kunci dulu sampai situ nih, supaya nanti kita akan mulai praktek dengan kertas ini. Supaya nanti tidak ada yang protes ya dengan kertas ini. Baik. Lalu diingatkan, ilaman atallahi biqalbin salim. Dan ketika kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Boleh minta kepada BKM sekedar sebentar saja, kurang lebih 15 menit, tolong dimatikan kipas anginnya. Boleh ya? Baik. Kita akan mulai praktek. Bapak Ibu yang sudah megang kertas, ayo Pak, kita mulai agar kiranya kita praktekkan hari ini. Ya. Baik. Kita semua lahir nggak bawa apa-apa, Pak. Sepakat? Sepakat ya? Adakah kita yang lahir sudah ada tiba-tiba membawa pakaian yang sebegini cantik rupa? Nggak ada. Semuanya kosong kita bawa. Bersih semuanya. Dan inilah yang mau kita bawa kembali untuk nanti menghadap Allah. Andai kata Bapak Ibu hari ini bisa milih, kira-kira mau dilahirkan dari rahim siapa? Ya. Kalau bisa milih Ibu, siapa? CEO. CEO yang tertukar. Nah, boleh. Ada jamaah saya tanya, Bu, kalau Ibu mau diulanglah lahir Ibu, mau dilahirkan dari rahim siapa? Nagita Slavina. Sultan Andara. Ada yang mau? Tapi tiba-tiba kita sudah dilahirkan dari rahim mak kita masing-masing. Apakah kita kecewa? Tidak. Kenapa? Udah takdir yang Allah tunjukkan kepada kita. Dan inilah yang mau kita coba by proses ke depan. Bagaimana kolbun salim kita nih bisa nanti kita nih semakin menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena berbicara tentang suluh qalbu, di sana Allah mengingatkan Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Ayo, kita praktekkan, Pak. Sekarang. Ini kita lahir nggak bawa apa-apa, kosong semuanya. Ayo, kita praktekkan. Lalu, banyak jalan yang kita lewati, Pak. Kita lipatlah kertas itu seperti ini. Sehingga berbentuk seperti ini. Sudah? Kita praktek, Pak. Biar Bapak lebih yakin. Kita coba praktekkan. Sudah? Salah, Pak. Salah. Ini kertasnya gini. Baru lipat gini.
Nah, mantap, lika-liku kehidupan kita ini. Ini berbicara kehidupan kita. Sudah? Baik ya. Setelah sudah berbentuk seperti ini, lalu kita lipat lagi kertas itu menjadi sehingga berbentuk seperti ini. Sudah? Sudah, Pak? Setelah itu kita lipat lagi kembali menjadi dua bagian. Apa, Bu? Bikin pesawat. Nampak lah yang suka kecilnya buat pesawat-pesawatan ini ya kan. Bro, buat pesawat orang ini semua. Sudah? Baik ya? Sudah ya? Sehingga berbentuk seperti ini. Lalu kita lipat menjadi 3 bagian, Pak. Lihat. 1, lalu 2. Sehingga menjadi rudalnya Iran, Pak. Wah, inilah yang akan kita tembakkan, Pak, ke Israel nanti. Udah? Udah berbentuk seperti ini? Sudah ya? Baik. Lalu kita buka kembali, Pak. Kita buka kembali, maka nanti akan ada 2 arsiran garis ini kan? 1, 2. Setelah dibuka, akan ada 2 arsiran. 1, 2. Benar ya? Baik. Yang pertama, kita koyak yang di pinggir Pak arsirannya ini terus sampai ke bawah, Pak. Kita koyak terus. Upayakan kalau bisa lurus supaya bisa apa? Semakin rapi. Jangan ada koyakan yang terbuang ya, Pak. Baik. Ini koyakan pertama akan saya letakkan di sini, Pak. Yang pertama. Lalu kan masih ada 1 arsiran ini kan? Ya kan? Benar? Kita koyak lagi, Pak. Jangan digabungkan koyakan pertama dengan koyakan yang kedua ini, jangan digabung ya. Ini untuk menanamkan keyakinan kita semakin yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada ini, Pak, sisanya. Betul nggak? Benar, Pak? Oke, sisanya, Pak, kita duduki, Pak. Duduki, Pak, duduki. Sisanya duduki. Ya. Duduki, Pak, duduki. Iya, duduki aja, Pak. Duduki. Nanti Bapak akan tahu manfaatnya. Tapi nanti ketika nanti di akhir lebih bagus diduduki, Pak, jangan ditimpai sama lontong. Nanti habis lontongnya, nggak percaya. Dah. Oke ya, baik ya. Kita akan mulai pelan-pelan. Masih ingat mana koyakan yang pertama tadi kan? Masih ya, baik. Di koyakan pertama tadi ini, Bapak Ibu semua nanti akan bertemu dengan 2 potongan kertas ketika dibuka lebar bentuknya seperti ini. Ya, buka dulu Pak semua. Koyakan pertama tadi mana? Jangan ada potongan yang hilang ya. Sisa potongannya disimpan dulu, Pak. Baik, sudah? Sudah ya? Baik. Yang potongan pertama, letakkan di sebelah kanan kita, Pak. Potongan kedua, letakkan 1 jengkal, Pak. Sudah? Oke, berjarak, Pak. Potongan yang kecil pinggirkan dulu, Pak. Oke ya, sudah? Di potongan kedua yang tadi, yang masih kita simpan, Bapak Ibu nanti akan menemukan 2 potongan kertas yang berbentuk seperti huruf L. LL. Ya, LL. Benar, Pak? Satukan, Pak, satukan. Letakkan di potongan kedua yang berjarak sejengkal tadi sama kita, Pak. Mana yang potongan L-nya tadi, Pak? Masukkan yang potongan tadi itu ke dalamnya, Pak, ke tengahnya. Masukkan. Ya, masukkan ke tengahnya. Oke, baik. Di potongan kertas kedua, Bapak akan menemukan 2 potongan berbentuk hati. Inilah kolbu kita, Pak. Berbentuk hati kan? Akan menemukan 2 potongan berbentuk hati. Letakkan yang satu di ujung daripada huruf L yang terakhir, Pak. Yang satu lagi letakkan di huruf yang tadi berjarak 1 jengkal. Salah.
Itu di sana, Pak. Satu udah terletak di atas. Enggak, salah. Di huruf setengah. Tengahnya, Pak. Dibalik. Iya, oke. Lalu di potongan pertama akan ketemu dengan dua potongan kertas yang berbentuk seperti ini. Ya. Letakkan satu di potongan pertama yang tadi di sudut, satu lagi letakkan di hati yang tadi di tengah. Sudah makin nampak, Pak Haris ya? Sepakat ya? Sudah ya? Mulai nampak ya? Benar, Pak? Ada kalimat Allah. Oke, saya pelan-pelan. Tadi masih ada yang Bapak duduki ya? Oke ya? Ketika nanti saya suruh buka yang Bapak duduki, tapi jangan ribut. Karena ini live. Cukup pelan-pelan saja, bukanya ngintip. Saya nggak usah buka, orang Bapak aja yang buka. Ya. Bapak yang di belakang buka dulu, Pak. Buka dulu, Pak. Pelan-pelan bukanya, Pak. Tapi jangan ribut-ribut kita, Pak. Tenang. Oke ya? Sudah, Pak? Oke, tutup. 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 Oke? Sudah ya? Tutup. Punya Bapak sudah dibuka? Buka. Pelan-pelan, Pak. Tapi intip aja, Pak. Jangan sampai dibuka lebar-lebar kali. Hah? Buka pelan-pelan. Tapi jangan dibuka lebar-lebar. Intip aja. Oke, dah tutup lagi, tutup lagi, dah tutup lagi, tutup lagi, dah tutup lagi, tutup lagi. Oke ya, udah oke ya. Baik ya. Ya, udah tutup, tutup, tutup. Turunkan, turunkan. Ya, udah turunkan. Ya kan? Benar ya? Oke ya. Saya akan mulai menguatkan kolbu kita hari ini. Pelan-pelan nih kita nih. Ketika kita hari ini semuanya menanamkan keyakinan kepada Allah, maka kalimat la ilaha illallah, tak ada Tuhan selain Allah. Itulah kenapa di dalam Al-Quran surah Toha ayat 14 Allah mengingatkan, innani anallah. Kata Allah, cobalah Pak, yang bilang Allah bilang gini Pak, aku ini Allah. Kita Pak, sebagai hambanya nggak ada yang yakin. Dikuatkan lagi sama Allah, la ilaha illa ana fa'budni, maka tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Belum yakin juga Pak, hambanya. Akhirnya ditutup Allah dengan ayatnya, wa aqimis sholata li zikri, maka tegakkan sholat hanya untuk mengingatku. Tadi Pak, yang Bapak duduki tadi, itu orang itu bilang gini Pak, ternyata kami Pak Ustadz semua bakal masuk neraka. Kaget saya waktu orang itu bilang gitu. Lalu yang bisa menyelamatkan kami keluar dari neraka Pak, masuk ke surga, cuman Tuhan Bapak. Saya tanya, siapa Tuhanku? Itulah Allah. Dia bilangnya masih pada saat itu masih itu Pak. Kenapa bisa menyelamatkan diri kalian? Karena memang cuman Tuhan Bapak lah yang bisa menyelamatkan diri kami. Siapa itu? Allah. Pada saat itulah akhirnya orang tersebut bersahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya coba pelan-pelan memperbaiki kolbu. Allah tetap ada dalam hidup kita. Sampai akhir hayat kita, bumi ini hancur, Allah tetap ada. Nggak kemana-mana. Kalaulah huruf alif ini saya ambil, apakah Allah itu masih ada? Masih, Pak. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Masih yakin kan? Bahkan kita pun sholat kita apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tapi mohon maaf, kita sholat Pak ngangkat takbir bukan karena kemampuan kita, tapi karena Allah yang memampukan diri kita. Kalau kita ngangkat takbir sholat karena kita merasa mampu, bisa jadi Pak belum habis sholat, rokaat belum habis, terduduk dibuat Allah kita. Kenapa? Orang kita merasa mampu. Padahal kita sudah janji kita lillahi ta'ala. Semuanya karena Allah. Kita ambillah huruf lamnya satu. Apakah Allah masih ada?
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma. Itu apa itu? Ayat kursi. Biasa untuk apa? Ngusir setan. Betul? Pak Ustadz, ada orang kemasukan setan di kampung kami. Kami bacahi ayat kursi yang Pak Ustadz ajarin itu. Kok bisa nggak keluar-keluar setannya ya? Kayak mana bacanya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu. Malah dia ikut baca Pak Ustadz. Siapanya? Yang kemasukan. Kok bisa? Karena ketika diri kita membaca, kolbu kita itu mati, sehingga apa? Kita jangan merasa mampu. Itulah kenapa di dalam Al-Quran surah Al-Hasr itu ada satu ayat begini Pak. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khasi'an mutasaddian min khasyatillah. Itulah dia. Makanya ada ungkapan gini Pak. Boleh setuju boleh enggak? Sesetan-setannya setan, setan enggak pernah godain setan. Sampai sini sepakat nggak kita nih Pak? Ya biar jangan jadi setan kita nih. Sampai sini sepakat dulu nggak nih? Sesetan-setannya setan, setan nggak pernah godain setan. Betul? Siapa yang digodain sama setan? Kita Pak. Betul nggak? Lalu, kenapalah kita seringkali kadang nyalai setan? Memang setan dia. Kalau diri kita nih Bu, mohon maaf lah ya. Kita dibilangin orang ini, mohon maaf, memang setan kau. Marah nggak kita? Oh, setan kalau kita bilangin setan apa nggak marah dia? Makanya ada yang nanya, setan tuh banyaknya di mana? Di masjid. Saya bilang Pak, apanya Ustadz ini kok setan di masjid? Ya iya. Kadang kita duduk di masjid, taklim di masjid, tapi kolbu kita kadang jauh daripada Allah. Sehingga apa? Tergoda sama godaan setan. Ceramah FKSMM itu cuma batasnya sampai jam 7 saat ini, jangan lebih. Mulai masuk setannya Pak. Mulai masuk sikit-sikit. Akibat apa? Kena bisikan setan. Loh, bukankah setan itu banyaknya di kafe remang-remang? Betul? Kenapa enggak dia godain sana? Orang setan semua. Betul nggak? Ngapain setan godain setan? Lebih bagus setan cari kawan. Siapa yang dicarinya? Kita. Untuk apa? Nambah kawan. Itulah kenapa Allah menciptakan segala sesuatu di atas muka bumi ini. Cukup Allah mengatakan dengan kun fayakun. Jadi. Tapi ketika mau menciptakan diri seorang hamba, Allah ciptakan dari tangan Allah sendiri. Dibentuk dari kepala, terus sampai sudah menjadi jasad. Belum pun ditiup Allah ruh itu. Datang setan, izin. Ya Allah, boleh nggak aku masuk ke dalam tubuhnya hambamu ini? Boleh. Masuklah setan tadi dari mulut, keluar dari lubang kemaluan, masuk dari kemaluan dubur, keluar dari mulut. Capek keluar masuk, terakhir setan nyerah. Ya Allah, udah capek kali aku keluar masuk. Ada satu yang nggak bisa aku masuki. Di mana? Nih, 3 ruas dari sini. Apa itu ya Allah? Di sanalah sesungguhnya singgasanaku, qalbun salim, la ilaha illallah. Makanya dalam kajian tasawuf orang-orang zikir itu la ilaha illallah. Allahnya balik ke qalbu. Begitulah ya. Makanya kalau ada orang kemasukan, nggak perlu kita baca-bacain ayat kursi banyak-banyak, apa gitu nggak perlu. Coba sekali-sekali, kalau ada orang kemasukan, panggil anak ibu yang masih TK usia 5 tahun itu, suruhlah datangi baca orang yang kemasukan setan. Ada doanya.
Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Pasti setannya keluar. Kenapa? Setannya mikir, aku kok mau dimakan sama anak itu? Ya kan itu kan doa makan kan? Setan cuma dibacain itu sama anak umur 5 tahun. Kenapa? Karena anak 5 tahun tuh kolbunya bersih, hatinya bersih. Sementara kita ketika baca ayat-ayat Allah Al-Quran tadi, masih hati kita itu masih diliputi dengan apa? Kedengkian, iri, sombong. Gimana pula mau keluar setan tadi? Itulah yang harus kita tanamkan. Sekarang, huruf lamnya saya ambil, Pak. Tinggal hu. Masihkah Allah ada? Qul huwallahu ahad. Allah satu. Berarti nggak ada lagi Tuhan selain Allah, Pak. Harus hari ini semua apapun yang kita lakukan karena Allah, bukan karena yang lain. Datang ngaji Ahad subuh FKSMM bukan karena yang ceramah Ustaz Denny, tapi karena Allah kita hadir di sini, Pak. Supaya apa? Ketika berbicara tentang ahadnya Allah, maka tidak ada kita mencampur adukkan yang lain. Bahkan, Pak, luar biasa Allah mengingatkan begini. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kita nih, Pak, kalau sudah semakin cinta sama Allah, semakin dekat sama Allah, cobalah. Apapun yang kita minta pasti dikabulkan Allah. Bahkan ampunan Allah itu sampai buat kita. Itulah luar biasanya kalau kita dekat sama Allah. Tadi, kalau saya tidak silap, hadir Pak Sekretaris Lurah ya Pak? Ada? Nggak ada? Sekretaris Camat nggak ada? Kalau nggak ada, kita bisa doakan nih Pak. Terkadang Pak, kita kalau diundang sama pejabat, cepet nggak kita datang? Cepet. Tapi ketika Allah mengundang hayya 'alas shalah, kemana? Mau kemana? Kata Allah, bentar ya Allah, belum siap nyuci kereta. Mau kemana? Aku yang manggil kok. Nggak juga selesai. Hayya 'alal falah. Mau dikasih kemenangan kok nggak mau sih? Mau kemana? Ditanya Allah lagi. Ya udah, kalau memang nggak mau, Allah nggak ada masalah. Kenapa? Karena Allah sudah mengingatkan, cinta sama aku akan semakin cinta. Itulah kenapa ati Allah wa ati'ur Rasul. Taat sama Allah, taat sama Rasul, maka akan mendapatkan kecintaan dari Allah dengan ahadnya Allah, dengan keesaan Allah. Akhirnya Pak, saya ambillah huruf terakhir. Habis Allah, hilang Pak Allah. Apakah Allah hilang? Masih ada Allah? Masih. Mana dia? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang beriman itu percaya sama yang ghaib. Apakah kita semua yang hadir di sini sudah dinampakkan Allah pahala sholat? Kenapa masih mau sholat? Karena kita butuh sama sholat. Allah nggak butuh sama sholat kita, Pak. Yang butuh sama sholat siapa? Kita. Kenapa kita bisa butuh sama sholat? Karena dari sholat yang kita lakukan nanti Allah akan jawab semua permasalahan yang ada dalam diri kita. Ini terbalik. Baru sholat kalau punya masalah. Padahal mau punya masalah, nggak punya masalah, harus tetap sholat. Coba kasih satu contoh sama saya. Ada nggak alasan kita untuk bisa dengan sengaja untuk tidak sholat? Orang sakit, sholat.
Musafir, sholat. Orang mati pun sekalipun, disolatkan. Berhenti sholatnya. Bagi yang mati, bagi kita, tetap jalan Pak, sholat kita. Tidak ada alasan, satu alasan apapun di dalam diri kita untuk kita tidak sholat. Mau sesibuk apapun diri kita, tetap sholat. Bagaimanapun keadaan kehidupan kita, sholat. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, ada pensiunan dari PT Arun, suami istri datang ke rumah, diskusi konsultasi Pak. Ustadz, saya punya anak usia 31 tahun, pengusaha. Kalau bicara uang, Pak Ustadz nggak usah bicara lah, dia udah punya semuanya. Oh ya, tapi masalahnya satu, apa itu? Selain belum nikah, ternyata Pak, nggak mau sholat anaknya. Lalu orang tuanya nanya, kira-kira apalah yang harus saya lakukan sebagai orang tua ini? Yang nanya mamanya. Jawaban saya pada cuma satu, usir dari rumah. Mamanya marah. Apanya Pak Ustadz ini? Anakku loh, aku yang ngandung, aku yang melahirkan, aku yang besarkan, aku yang didik. Enak aja Pak Ustadz ngusir-ngusir anakku dari rumah. Daripada ibu jadi kayu bakar buat anak ibu nanti. Sedia bapak mamanya. Pulang, sampai rumah mungkin diceritakan sama anaknya. Allah takdirkan 3 bulan setelah disampaikan, datang lagi ke rumah. Disalahinya saya. Apa katanya? Ini gara-gara Pak Ustadz nyuruh anak saya sholat. Dia bawa anaknya, laki-laki umur 31 tahun. Saya diam aja. Apa masalahnya? Salah saya apa Bu, Pak? Saya bilang. Gara-gara Ustadz nyuruh anak saya sholat, usaha anak saya bangkrut. Tapi apa kata anaknya? Mak, gak ada yang salah, Mak. Justru sebenarnya aku bersyukur. Kenapa? Bisa jadi dari usahaku itu ada yang tak baik. Ternyata Allah sayang Mak samaku. Mama dipertemukan sama Ustadz, diceritakan supaya aku mau sholat, tapi ketika aku sholat usahaku bangkrut, ya udah, mungkin ada hal yang tak baik Pak. Makanya kalau ada sesuatu hal yang tak baik dari diri kita Pak, lalu hilang, kita nggak usah marah Pak. Bisa jadi nggak baik. Tapi hari ini Pak, ternyata luar biasa Allah sayang sama beliau. Kenapa? Hari ini sholat dan usahanya semakin maju. Itulah luar biasanya Pak, kalau cara Allah itu mau memperbaiki kehidupan kita. Disuruh Allah, perbaiki ibadahmu. Nanti aku akan memperbaiki kehidupanmu. Kenapa? Karena kita butuh sama Allah. Perbaiki cara sholat kita. Jangan sholat itu kayak stempel kantor pos Pak. Tahu Bapak stempel kantor pos? Langsung ceklek, cebuk, ceklek, cebuk, ceklek. Sholat, nongging, dam, dum, dam, dum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dum, Allahu Akbar. Langsung begitu. Mana bentuk sembahnya sama Allah? Di sanalah kita butuh Allah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kita butuh dengan itu Pak. Begitulah cara Allah tuh sayang sama kita. Sehingga akhirnya Allah itu Pak tidak pernah hilang dari dalam kehidupan kita. Hanya kita yang menjauh dari Allah. Bagaimana kolbu kita nih Pak mau senantiasa dekat. Kalau ternyata kita pun jauh dari yang punya kolbu. Itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ada 2 kunci. Pertama, riyadhah. Riyadhah itu artinya kita latihan secara spiritual kita Pak. Membiasakan, mendisiplinkan Pak. Kalau sudah masuk waktu sholat Pak. Biasakan kita latihan spiritualnya gitu. Mendisiplinkan diri kita Pak. Itu bentuk riyadhah. Lalu ada namanya bentuk mujahadah. Pengendalian nafsu. Makan itu baik nggak Pak? Baik. Tapi kalau tidak kita kendalikan makan kita itu Pak, bisa jadi tak baik. Makanya kenapa diingatkan puasa Senin Kemis. Supaya apa? Bisa kita mengendalikannya. Daging kurban yang tadi memang saya kira, tapi saya tadi prasangka baik saja. Saya kira tadi lontong yang disiapkan panitia itu ada kambing di dalamnya.
memang ada loh prasangka baik saya, tapi dicincang, dijadikan kuah untuk lontong. Aromanya masuk, kuahnya ada, kambingnya tertinggal. Kenapa tidak diberikan sama pengurus masjid? Karena pengurus masjid punya prasangka baik sama kita. Ini kalau nantilah dimasukkan juga tetelan kambing ke dalam ini kuah nih, takutnya ada bapak ibu yang nggak bisa makan. Naik kolesterol, darah tinggi, asam urat, gula darah. Tapi pesan saya cuma satu. Bukan itu yang menyebabkan naik. Karena nggak ditaruhnya lah kambing jadi naik darah tinggi kita, Pak. Itulah dia. Kolesterol kita naik, darah tinggi kita kumat. Gula darah pun kumat. Coba kalau tadi ditaruh. Ya udah mana-mana aja kita. Tapi kita harus tetap prasangka baik. Kenapa? BKM mungkin punya prasangka baik. Ya udahlah, nggak usah ditaruh, kuahnya aja pun jadi. Supaya apa? Bisa kita rasakan. Itulah bentuk mujahadah kita, Pak. Supaya apa? Kolbun salim kita terjaga. Makanya oleh karena itu, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup saya hanya ingin mengingatkan satu aja. Diingatkan begini, Pak. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Itu biasa kita temukan di mana? Sayyidul Istighfar. Ketika kita sudah mengatakan wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, udah, Pak, nggak punya daya upaya kita, Pak. Allah semua. Kita ini cuma hamba yang sedang menjalani takdir ketetapan Allah. Begitulah cara Allah untuk sayang kepada kita. Sehingga jangan pernah jauh-jauh dari Allah. Untuk apa? Kolbun salim kita. Hati, sampai-sampai ada jamaah bilang, Ustaz, apakah lisan ini ketika sakaratul maut harus mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Harus. Kalau gitu, mulai besok saya akan bilang sama suami saya, di atas tempat tidur kami ada plafon, plafon itu saya buat aja tulisan Arab. Jadi ketika nanti Ijrail datang menjelang sakaratul maut, bisa saya baca kalimat la ilaha illallah. Jangankan itu, Bu, saya bilang, terbaca kalimat la ilaha illallah di atas langit-langit plafon. Situ ibu datang aja, tukang angsuran ke rumah nokok pintu. Assalamualaikum. Kita tahu itu tukang angsuran, dibuka nggak pintunya? Nggak usah kan nunggu Ijrail datang baca kalimat la ilaha illallah. Masih tukang angsuran. Cemana kalau yang datang Ijrail? Assalamualaikum. Salam, siapa? Ijrail. Buka nggak pintu rumahnya? Ayo, jujur kita nih. Kita buka nggak pintu rumah kita? Kenapa nggak dibuka? Kenapa tidak dibuka pintu rumahnya? Yang datang Ijrail loh. Sedang menjemput kita. Takut. Apa hal yang kita takutkan dari kehidupan ini? Mati. Apa yang ditakutkan dari mati? Belum cukup amal. Apa yang menyebabkan belum cukup amal? Sibuk dunia. Kenapa bisa sibuk di dunia? Karena diri kita belum sadar kalau kita ini hanyalah hamba. Tapi ketika kita sudah mengatakan wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, udah gak punya daya upaya kita. Insyaallah Allahur Rahman menjaga kolbu kita menjadi kolbun salim. Jangan pernah jauh-jauh dari Allah. Segala sesuatu apapun, tarikan nafas ini karena Allah. Coba Bapak Ibu, yuk, apakah kita semua yang duduk di sini bernafas? Pasti? Apakah bernafasnya sudah karena Allah? Belum. Karena kebiasaan. Apakah ada orang yang bernafas kayak gini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba Bapak kalau nanti pulang dari sini kayak gitu. Alhamdulillah. Sampai rumah ditanya, kenapa Bang? Alhamdulillah. Kenapa Bang? Alhamdulillah. Minton ya Bang iki Bang. Katanya pula. Tapi begitulah cara kita, pelan-pelan. Supaya apa? Ada mujahadah di dalam diri kita. Insya Allah, Allahur Rahman merahmati.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.